Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Pemirsa RRI Net dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ali Marsudi bersama dengan tim kesenian Pro 4 Radio Republik Indonesia Surakarta dalam obrolan budaya. Beberapa tema telah kita bahas dalam setiap kali obrolan budaya bersama dengan Pro 4 dari Surakarta, dan ternyata berbicara tentang budaya tidak pernah ada berhentinya karena senantiasa ada terus yang menjadi pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu kita telah berbicara tentang bedoyo bersama dengan narasumber Bapak Wahyu Santoso Prabowo dari ISI Surakarta, dan kali ini kami menghadirkan kembali salah satu narasumber yang berasal dari ISI Surakarta. Beliau adalah Dr. Daryono Eskar M.Hum. Kita akan membahas tema tentang estetika tari Jawa. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita ikuti bersama dalam obrolan budaya kali ini. Selamat mengikuti. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dan saat ini sudah hadir di studio musik Pro 4 RRI Surakarta. Beliau adalah senior kami, pengajar di ISI Surakarta, pengajar saya dulu waktu masih kuliah juga. Beliau adalah Dr. Daryono Eskar M.Hum. Ngaturaken wilujeng Mas Dar. Matur nuwun Mas Ali Marsudi. Jadi sebetulnya beliau ini bukan orang lain bagi kami, karena seperti halnya Pak Wahyu Santoso Prabowo yang beberapa waktu yang lalu hadir di sini juga, beliau juga salah satu dari pengajar ISI yang membesarkan kami seniman-seniman muda, terutama kaitannya dengan hal-hal terkait dengan tari. Jadi saya sungguh merasa berbahagia bisa menghadirkan Mas Daryono. Jadi kami lebih akrab dengan manggil Mas Dar, karena memang semenjak pertama kami belajar di ISI, kalau komunikasi antara senior dengan mahasiswa itu tidak memanggil Bapak Ibu ya, tetapi Mas. Ya, jadi itu memang sesuatu keluargaan yang luar biasa ya Mas Dar ya. Iya. Jadi sampai sekarang kami sudah beranjak tua gitu ya, tetap Mas dan Adi ya, itu mungkin diharapkan komunikasi seperti itu menjadikan kita makin akrab dan tidak berjarak, dan sehingga segala sesuatu yang terkait budaya yang kami mau bicarakan itu bisa nyambung. Yeah. Ngerti nih Mas Dar?
Sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, Mas Daryono ini pengajar senior di ISI Surakarta dan meraih gelar doktornya juga dari kepenarian, yaitu dari karya beliau Bedoyo Senopaten. Kasenopaten Sukopratomo. Saya termasuk salah satu penarinya. Saya merasa bahagia tadi saat ini bisa bersama dengan beliau. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang estetika tari. Untuk sahabat budaya dan pendengar maupun pemirsa RRI.net, mungkin saya sangat dasar akan bertanya sebetulnya estetika menika menapa Mas Dar? Estetika itu sebetulnya apa? Gitu. Yes, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan selamat bertemu sahabat budaya lewat Pro4 RRI Surakarta dan RRI.net. dan RRI.net. Baik, saya akan mencoba menjawab apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Mas Ali Marsudi. Ya, sebenarnya estetika itu memang semacam pikiran yang itu lahir di barat. Kata banyak orang, kita itu tidak punya estetika gitu ya. Dan kalau kita bicara estetika, ya tentu kita mengadopsi seberapa jauh pengertian estetika itu dapat kita terapkan di sini. Di sini, di Indonesia, di Jawa ya. Iya. Dan pengertian umum ya estetika itu ilmu tentang keindahan gitu ya, secara luas gitu ya. Yeah. Nah, yang ingin kita bicarakan bersama pada pagi ini atau saat ini, sebenarnya kita berangkat dari pertunjukan tari itu. Yeah. Bahwa pertunjukan tari itu sebenarnya sebuah integrasi dari beberapa faktor atau unsur ya yang menjadi satu sehingga itu melahirkan keindahan yang bisa diapresiasi oleh banyak orang. Berkaitan dengan itu, kalau pertunjukan tari itu kita tidak melupakan penari itu sendiri. Penari itu sendiri. Jadi setelah Mas Daryono tadi menjelaskan tentang estetika itu sebenarnya adalah keindahan ya. Yeah. Dan kita menginjak pada keindahan tari. Nah, ternyata itu merupakan integrasi dari berbagai unsur. Monggo Mas Dar. Ada koreografer, kemudian lighting designer, ada komposer, ada tata cahaya dan sebagainya itu. Dan penari itu sendiri. Yang mewujudkan semua itu. Jadi penari itu sebenarnya dikatakan oleh Pak Gendon juga itu, bahwa penari itu adalah seniman. Karena dia menafsir tentang apa yang di-create oleh koreografer. Menafsir itu dengan latar belakang budayanya, dengan kebiasaan-kebiasaannya dan sebagainya, sehingga dia melahirkan keindahannya sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya penari itu akhirnya kan mengelola pertunjukannya sendiri. Kalau sudah di panggung itu seperti itu. Meskipun mungkin koreografer meng-create sebuah garapan, tetapi penari yang mengeksekusi di atas panggung, dan itu penuh dengan penafsiran sesuai dengan betul. Dan itu namanya berkarya itu sebenarnya karya penari itu adalah tafsir dari yang dilakukan dari susunan atau penyusun atau koreografer gitu. Dan itu mempunyai fungsi yang sangat strategis hasil dari itu ya Mas Dar ya. Jadi bisa saja koreografer membuat sesuatu, tetapi hasilnya bisa berbeda di tangan eksekusi dari penari. Iya, betul. Dan sangat dimungkinkan penari satu dengan yang lain membawakan koreografi yang sama, itu akan berbeda hasilnya. Namun demikian bukan berarti bahwa tafsir di sini tidak atau bukan tafsir semena-mena ya. Jadi berlandaskan beberapa hal yang digariskan oleh sang koreografer.
Jadi koreografer mempunyai kisi-kisi tertentu apa yang ingin dicapai dalam sebuah karya itu. Iya. Kemudian penarinya yang Mencoba menafsirkan, mengekspresikan, mewujudkan dan atau menyajikan. Iya. ya, Iya. ya. Tadi sudah dijelaskan tentang unsur-unsur itu ada yang penting dalam sebuah pertunjukan yang sudah tergelar, itu ada penari, ada kebutuhan artistik ya, Yeah. unsur-unsur artistik tadi ada tata cahaya, termasuk panggung itu, dan seterusnya, Iya. ada tata busana mungkin. Namun sekarang apakah benar bahwa penari merupakan yang paling utama di dalam, misalnya kita bagi menjadi primer, sekunder, yang primer ini penarinya, boleh dikatakan seperti itu? Sebenarnya bisa, tetapi memang kurang adil ya. Kurang adil. Kurang adil ya. Ya penting tapi tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Iya. Jadi ya sama pentingnya sebenarnya antara unsur yang satu dengan yang lain tadi, saling mendukung menjadi sebuah kesatuan yang utuh gitu. Yang utuh. Iya. Apalagi musik ya. Ya, musik itu kekuatan biasanya di Jawa itu tari Jawa itu sangat partner dominan dengan musik ya. Ya, nari tanpa musik sekuat apapun ekspresi yang dibawakan kadang-kadang sulit mengekspresikan sesuatu. Iya. Ya, jadi baik. Terus sekarang kita kan bicara tentang estetika tari, estetika tari. Kemudian penari menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hal ini. Unsur-unsur dari keindahan untuk tari itu apa saja? Adakah satu semacam patokan atau kaidah yang dipegang seorang penari di dalam sukses membawakan sebuah koreografi atau karya tari? Yeah. Dalam pembicaraan tari sebagai sebuah atau penari sebagai seorang yang menyajikan kreativitasnya lewat tafsirnya itu bisa dilihat atau berawal dari Wiraga Wirama Wirasa itu. Semacam bekal ya. Bekal kepenarian kah? Seperti itu ya Mas Dari? Ya. Tetapi meskipun demikian ada pengertiannya Wiraga, Wirama dan Wirasa itu dalam konteks pembicaraan. Di dalam konteks lapangan atau penyajian itu menjadi satu. Menjadi satu. Iya. Jadi ketika dibahas itu bisa dipecah-pecah, kecil-kecil di breakdown gitu. Tapi ketika tersaji itu ya udah utuh. Jadi satu. Jadi kita ketika menghayati seorang penari menyajikan sesuatu itu itu menjadi satu gitu. Dan penari tidak memikir ini piramaan seperti apa, wiragonya seperti apa dan sebagainya. Jadi satu itu menjadi totalitas itu ya. Yeah. Dan pengertian Wiraga Wirama Wirasa itu sebenarnya suatu yang ideal atau yang menjadi ini. Kalau dikatakan wiraga itu sebenarnya wi itu kan lebih ya, dari bahasa wi itu lebih. Wiraga itu rogo yang lebih dalam konteks kepenarian. Wirama juga gitu, wirama yang bagus, yang baik. Wirasa demikian juga. Nah itu kemudian Wiraga Wirama Wirasa itu akhirnya dianggap mungkin terlalu besar kelompoknya. Kemudian pada suatu waktu muncullah dipecah lagi. Hasto Sawando itu. Sebentar. Hasto Sawando ya. Hasto Sawando. Kita dulu belajar tentang itu juga Hasto Sawando. Tapi mungkin ada baiknya sahabat budaya dan pemirsa juga mendengar unsur-unsur dari Hasto Sawando atau Hasto Sawando sendiri itu pengertian secara etimologi atau secara bahasa itu apa itu? Hasto Sawando. Ya itu sebenarnya terdiri atas dua kata itu, Hasto dan Sawando. Hasto itu 8 unsur atau unsur dari kesatuan dari 8 itu.
Jadi hasto itu 8. 8 ya. Sawando itu satu wando, Ya, satu satu kesatuan. satu iya satu kesatuan ya. Kesatuan, iya. Kalau misalnya wando itu wando itu dalam bahasa artinya kata. Iya Pak Edi. Kata ya wando. Wando itu kata ya. Sawando satu kata. Iya. Sawando. Soko Beda dengan wondo ya, sawando. sawando beda dengan wando. Ya, Ya, sawando. Sawando itu satu kata. Jadi Iya. 8 tapi dalam satu. Ya, hasto sawando itu menjadi 8 unsur yang menjadi dasar kepenarian. iya. Apa saja itu, Master ya? Itu ada 8 ya. Saya bacakan, ada paca, ada pancat, luwes, iromo, gending, ulat, wilet, dan lulut. Nah, berkaitan dengan wirogo, wiromo, dan wiroso, pacak, pancat, luwes itu termasuk wirogo. Pacak, pancat, luwes ya. Ya, termasuk wirogo. Kemudian iromo, gending itu termasuk wiromo. Wiromo, Sedangkan ulat, wilet, lulut adalah wiroso. wiroso. Iya, Iya. iya, Saya ulangi lagi ya, Jeng. iya. Pacak, pancat, luwes, iromo, gending, gending, ulat, wilet, lulut. Iya, iya. Ini istilah yang sangat asing bagi sahabat budaya maupun bagi pemirsa. Namun coba kita breakdown, kita bahas sebentar pelan-pelan dengan bersama Master. Tapi sebelum itu Master, ketika tadi masih menjadi 3 bagian, wirogo, wiromo, wiroso, saya ada pertanyaan, apakah itu merupakan satu urutan tataran, misalnya harus mencapai wirogo, wiromo, baru wiroso akhirnya, atau sebetulnya itu apa dulu gitu, misalnya boleh apakah tidak perlu dibuat sebuah tingkatan, tetapi ya udah ketiga-tiganya harus berjalan bersama-sama. Apa rogo dulu misalnya pertama misalnya gitu. Ya, ada yang itu menganggap atau sebuah hierarki ya. Jadi Sebuah hierarki, wirogo, tingkat-tingkatan, ya. wiromo, wiroso. Tetapi sesungguhnya dalam sebuah gerak tari itu kan tiga-tiganya ada itu. Tiga-tiganya Hanya ada. kadarnya atau prosentasinya saja yang berbeda ketika seorang yang pemula dengan seorang yang Sudah expert sudah gitu, sudah expert pintar itu. gitu. Iya, saya kira itu. Tetapi secara proses misalnya, ketika kita akan mencapai suatu tataran kepenarian tertentu, Iya, berarti ya salah proses saya kira berarti betul ya. wirogo dulu ya. Iya, kelihatan wirogo dulu, ya. Berarti ya belajar Fisik, tarian iya. itu kecekele gitu, tapi kemudian baru naik ke Wiromo, wiromonya, baru baru wirosonya. masuk ke dalam wirosonya. Iya, saya setuju itu. Iya, baik. Kemudian tadi pancak, pancat, luwes. Mungkin satu demi satu Master bisa memberikan gambaran seperti apa sih pacak. Ya, pacak itu ya sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya pengertian dari hasto sawando itu sendiri sangat beragam. Sangat beragam. Ya, oleh sebab hingga sekarang saya belum menemukan dulu yang dirumuskan oleh penemu atau oleh ahli-ahli atau empu-empu kita tentang hasto sawando itu sendiri. Saya belum menemukan itu, sehingga yang beredar itu menjadi sangat variatif, tetapi masih dalam konteks koridor yang sama ya. Dan saya kira mereka juga definisi atau pengertian yang berbeda itu menjadi variasi atau menjadi pelengkap. Jadi seperti itu. Nah, pengertian saya tentang pancat itu adalah sebuah pacak ya, pacak dulu ya. Pacak, ya maaf. Pacak itu sebuah sikap sebenarnya. Sikap penari, sikap tubuh tari. Sikap tubuh tari. Iya. Sikap tubuh tari. Kalau kita ketika menari, sikapnya itu seperti apa? Nah, itu dibangun oleh katakanlah dari adek atau cara berdiri dan juga
sebenarnya adek itu juga tidak hanya cara berdiri, tetapi bagaimana dia atau penari itu meletakkan masing-masing unsur-unsur bagian-bagian dari tubuhnya itu menjadi tubuh tari. Dengan cara kalau kita melihat tulisan Mangkunegara 7 itu ya. Mangkunegara 7 itu pernah menulis hanya dua halaman berbahasa Belanda yang judulnya ini Grondslag van Dans van Java. Jadi dasar-dasar tari Jawa ya itu susah kita untuk G-nya itu kan kron seperti itu, Grondslag ya. Dasar. Itu Mangkunegara 7. Mangkunegara 7 hanya menulis itu sebanyak 2 halaman ketik dan ditulis waktu tanggalnya saya lupa, November 1918. Beliau masih muda. Ya, saya kira itu. Ya. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwa di dalam tari Jawa khususnya ya, itu peran dari perut bagian bawah. Ya. Dikatakan di situ tepung gelang. Itu menjadi sangat-sangat penting ketika seseorang itu belajar tari. Nah ini sahabat budaya dan tim teknik ya ini ya. Ini karena Mas Daryono ini bukan hanya seorang pembicara tentang ilmuwan, tapi juga praktisi yang luar biasa. Jadi nanti mohon disiapkan Mbak Dani ya, nanti angle-nya kameranya mungkin Nun Sewu mungkin bisa sekali waktu bisa mencontohkan dalam posisi pajak adek ya Pak Dery. Tapi mungkin secara audio teman-teman bisa tercover enggak ya? Nggih. Nanti mungkin pas pacak mendengar Mas Dar mungkin. Ya, siapkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Tadi dengan cara mengempiskan perut bagian bawah. Itu akan bereaksi tubuh menjadi terangkat. Kemudian kalau bisa dikatakan semuanya unsur tubuh itu belum ada tenaga. Ketika itu itu sekian persen untuk menegakkan tulang punggung, sekian persen untuk menegakkan leher, sekian persen untuk tanjak, sekian persen untuk dan seterusnya. Jadi di sini menjadi sumber tenaga. Ya. Mungkin perlu Master mencoba untuk berdiri apa dalam sesi ini? Mungkin nanti ya. Nanti ya. Ini sangat penting. Saya muridnya Pak Dar dan menari juga, tetapi tidak sampai mendapatkan pemahaman seperti itu. Tapi merasakan bahwa itu memang benar terjadi ketika sudah kita bicara begini, udah bicara, tapi begitu udah nari itu udah kayak benar seperti yang penjenanan. Jadi ketika kita mengangkat itu sebenarnya ada aura yang timbul, energi atau aura yang menyebar ya itu. Kayaknya seperti itu ya. Nah, diterangkan di situ juga di Grondslag tadi ini semua dikendalikan di sini, termasuk keseimbangan dan juga pernapasan. Selain bentuk tadi yang muncul, yang power tadi, yang selain power tadi ada itu. Pernafasan juga dari situ. Sini. Keseimbangan juga berada dari situ. Oleh karena itu memang perlu latihan supaya perutnya menjadi kuat gitu ya. Jadi kuat. Sebab itu akan menopang keperluan-keperluan yang lain. Dan juga di situ disampaikan berkaitan dengan sikap tadi, pacak tadi ya. Itu seperti orang tidur di papan yang lurus.
semuanya tulang belikat tidak boleh kelihatan. Kalau masih kelihatan misalnya kita mau risik itu kan sering Maju. ya maju ini jadi kelihatan ini. Tetap begitu. Harus Iya. Kita hanya boleh ke kanan dan ke kiri geraknya. Tapi sikapnya tetap tegak tadi. Iya. Yang tidak boleh dilupakan meskipun kita sedang dalam angron agung, sembahan, tanjak, onclang, serisik, tetap ini terus dijaga terus, dirawat selama itu. Dan itu kunci menjadikan suatu ekspresi yang Betul, ya. yang Sangat diharapkan. mendasar itu. Ya. Itu baru baca ya. Nggih, baca. Baru baca. Dan juga kalau kita amati memang dari sisi pernapasan sebenarnya itu kan kita kalau menari sebenarnya kan tidak menggunakan pernapasan dada. Iya. Nah, ketika kita menggunakan pernapasan dada saat itu juga keluar dari tari. Iya. Misalnya kita perang ya, itu jadi menjadi keseharian. Keseharian ya. Itu harus ditahan, apa namanya, ditahan. Seberapa jauh kita mampu untuk melawan. Padahal ya Master ya. Secara teknis kita berbusana Jawa itu diikat ya. Diikat itu, betul. Diikat. Iya. Tetapi bagaimana tetap dalam posisi diikat kita harus pernafasan perut supaya ini tidak goyah ya. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa kita menari itu sebenarnya pernapasannya pernapasan diafragma. Diafragma ya. Diafragma. Jadi antara dada dan perut. Jadi ketika kita dilihat tidak bernapas tetapi tetap kita hidup. Bernapas. Ya. Karena memang tidak dianjurkan menggos itu sampai terlihat di dalam. Itu sangat vulgar untuk apa namanya tari Jawa. Ya. Jadi harus tetap tenang. Ya. Baik. Luar biasa. Terus kemudian apakah sudah mulai menginjak ke berikutnya? Pancat ya? Pancat. Oh iya. Menjadi pancatnya. Ya. Pancat itu saya pahami sebagai sebuah apa ya? Di situ ada gerak sebenarnya. Ada yang memahami perpindahan dari sekaran satu atau pola satu atau motif satu ke motif lain dan seterusnya. Tetapi saya memahami lebih dari itu adalah di situ adalah bagaimana seorang penari itu mengontrol gerakannya itu sendiri. Harus peka terhadap unsur-unsur gerak itu sendiri juga. Unsur gerak itu kan ada garis ya, garis. Ya. Kemudian ada volume, ada dinamik, kendo kenceng, gitu. Dan juga ada bentuk, ada waktu, ada bentuk. Nah itu. Jadi ada garis, saya ulangi, ada garis, ada volume, ada waktu, ada apa lagi ya? Terakhir bentuk. Ya. Oh tadi dinamika atau apa namanya unsur kendung-kendung tadi. Misalnya saya begini dengan lebar begini, terus saya dari sini ke sini itu sudah beda itu ya. Waktu ya. Ya ada waktu ini ya, ada. Kameranya ambil ya. Ada tekanan dan sebagainya. Master kelihatan ya. Ya. Nah misalnya mau kalau alusan misalnya ada di sana itu ya. Garisnya di mana ini? Ya, kesadaran garis tentang kesatuan garis tentang yang satu dengan apa elemen yang lain berapa jauh? Ya. Itu harus terus itu disadari. Ya. Ya. Itu memang diciptakan itu. Diciptakan. Garis, volume, irama atau waktu dinamika, ya. Terus bentuk. Bentuknya itu ya sekaran tadi. Kalau kambing itu kan bentuk itu ya. Bentuknya sekian ini bentuk ini kambing. Ya. Ya. Itu harus penari harus
sadar tentang unsur-unsur itu. Meskipun di dalam tari nanti di dalam menari saat menyajikan ya kita tidak mikir lagi itu, Ya, tapi sudah keseluruhan. sudah kasariro itu, harus kasariro itu Ya. tentang Baik, Mas kepekaan itu. Karena Hasto Sawanto itu jumlahnya 8. Nah, Waktu iya. kita ini pas-pasan. Jadi mungkin ternyata satu pacak saja sudah memerlukan waktu yang panjang. Terus kemudian pancat tadi. Kalau pancat itu sepertinya cara bodon itu kaitannya dengan kaki. Kan? Iya, Tadi mancak itu tadi. mengatakan perpindahan. Apakah itu terkait dengan itu? Sekarang ini kemudian karena berpindah ke sekarang yang lain, tetapi otomatis kan terjadi terjadi gerakan itu terkait dengan posisi kaki kah itu seperti apa? Gini, jadi sebenarnya kalau kita melihat tari Jawa itu yang menari kan yang menari itu kan tubuh. Jadi tentang tungkai itu menyesuaikan. Jadi apakah itu harus hoyok, itu ini yang menyesuaikan, tubuhnya yang berekspresi gitu. Jadi ketika tadi perut sudah diangkat, ya. Kemudian ini bergerak mengikuti sesuai dengan apa yang dimau. Kakinya ini menjadi tumpuan tetapi mengikuti. Iya. Jadi sebenarnya itu efek dari atas, tubuh ya, ada istilahnya kepanjangan dari tubuh. Kepanjangan dari tubuh, ya. Lengan juga demikian, kepanjangan dari tubuh. Yeah. Dari sini misalnya itu bisa begini, tapi tubuhnya itu kan yang penting layaknya itu ya. Okay. Nah, yang penting itu. Ini bisa begini, tak bisa begini, bisa begini. Motifnya lain-lain, tapi badannya kan itu. Yang penting badannya yang menari itu. Badannya yang menari. Meruang itu. Nah, kakinya itu yang mengikuti supaya tetap seimbang. Ya. Yeah. Pancat luwes. Luwes itu kalau menurut saya ada unsur patut deh. Patut. Yeah. Pantas. Jadi mungkin juga sangat berkaitan dengan gandar mungkin ya. Gandar, dedek, kemudian besar kecilnya tubuh badan gitu. Saya kira itu. Jadi misalnya saya akan meragakan atau menarikan Werkudara itu ya saya tidak bakal ketemu luwesnya. Kurang luwes. Oh, iya. Kalau pengertian umum kan luwes itu cara membawakan dengan lemah gemulai itu. Bukan itu ya Mas Dara? Bukan. Tapi terkait dengan gandar. Kesesuaian antara karakter dengan gandar. Gandar tubuhnya dengan tubuh. Jadi karakter Werkudara itu punya patokan tertentu. Arjuna punya sendiri, Kresna dan masing-masing punya. Itu luwes ya. Jadi tidak hanya sekedar lemah gemulai itu, luwes gitu ya. Tidak, oke. Tidak itu. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita pengertiannya seperti itu, ternyata bukan itu. Kemudian iromo. Iya, irama itu berkaitan dengan sebenarnya kan juga kita menciptakan irama itu waktu kita menari itu. Yeah. Panjang pendeknya atau tinggi rendahnya seseorang dengan orang lain itu akan berpengaruh terhadap iramanya sendiri. Apalagi ketika kita membawakan tarian tidak sendiri ya. Yeah. Konteksnya itu ya Mas. Iya juga seperti itu juga. Yeah. Tunggu sebentar, teman-teman sekalian, mungkin di sesi nanti berikutnya saya ingin kita membawakan satu gerakan, contoh dari ini semua, tetapi mungkin dengan iringan Ketawang Puspawarna. Mungkin disiapkan nanti ya, Ketawang Puspawarna, Mangkunegaran. Selanjutnya Mas Dar. Yeah. Tadi luwes tadi ya? Luwes ya. Yeah. Luwes sudah, kemudian iromo. Iromo ya. Iromo kemudian gending. Iromo saya pahami sebagai tadi, jadi bagaimana seseorang penari itu memahami tubuhnya. Dia punya irama sendiri kan itu. Jadi misalnya nanti saatnya kenong itu angkat, nah itu masing-masing akan berangkatnya kapan itu punya irama sendiri. Masing-masing orang, masing-masing penari. Yeah. Jadi seperti misalnya gini,
misalnya sabutan gitu ya, gitu. Ya. Saya dengan Mas Ali mungkin bareng iramanya bareng 6, 7, 8, tetapi irama tubuhnya itu Berbeda. akan berbeda ya. Kadang-kadang kita kalau menari secara massal karena tuntutan kenong harus seblak gitu ya. Oke. Sebenarnya Misalnya seperti problem ketika kita karyanya Mas Daryo ya. Bedoyo Tirotemata sama Suko Pratomo. Itu kan 7 orang menari bersama-sama. ya. Tetapi konon katanya, ini benar apa enggak ya? Tiap orang ternyata punya ekspresi sendiri. Ya. Benar apa enggak, Mas Daryo? Betul. Betul ya? Iya. Jadi meskipun secara kasat mata itu bareng, bersama-sama, tetapi Tapi karena beda sebenarnya. gandar Iya. itu. Jadi kemarin dulu ketika ada yang ini ternyata itu dewe-dewe, tapi bukan dalam konteks orang bareng loh ya, tapi ekspresinya. Nah itu mungkin akibat dari ini ya. Iya. Saya kok jadi merinding ya. Irama itu yang iramanya masing-masing. Masing-masing punya membawa karakter pribadi, tetapi tanpa merusak keseluruhan. Ya. Tapi emang justru ini menjadi kekayaan Di sajian itu. Sajian itu ya. Iya. Itu kaitannya dengan Irama, irama, iya. gending, kemudian gending. Gending itu ya seyogianya seorang penari itu paling tidak tahu tentang struktur gending ya. Struktur gending, Syukur bagi menjadi rasa lagu gitu. rasa lagu. Ya. Itu kiranya menjadi sebuah sangu yang sangat penting sebagai penari yang baik. Ya. Itu berarti murni kaitannya dengan penari harus ngerti gending. Iya. Ngerti gending, jadi struktur mengenai ketawang itu Tawang, ada sekian lancaran. Ya. Oleh sebab itu sahabat budaya maupun pemirsa, kalau kami belajar itu biasanya mulutnya ikut, tetapi ikut ngendangi sesuai dengan gending. Misalnya ladrang, Iya. tak dung dah, tak dung tak gong, tak dung tak dung itu sebetulnya kaitannya dengan gending, dengan irama, dengan bahkan kendangan ya. Jadi rata-rata penari ya pada umumnya ya mengerti tentang itu. Kalau tidak masalah berarti itu. Bermasalah betul. Masalah betul ya. Gending itu ya. Iya. Ya, itu Mas Sabto itu yang itu penari tapi juga penabuh. Jadi yang biasanya mendirect teman-teman untuk menjadi lebih bagus ngerti yo gending lah kowe ora kacau. Ya, syukur bagi tadi rasa lagu. Rasa lagu ya, rasa lagu dan rasa lagu maupun rasa gendingnya. Ya, rasa gending. Rasa gendingnya. Ya. Ya, terus kemudian ulat. Ya. Ulat, wilat, lulet. Mengenai ulat mereka kaitannya dengan ulat itu sebenarnya sebuah kesatuan dari apa ya? Jadi bukan diartikan polatan, tetapi ini seluruh wajah. Ekspresi ya. Ekspresi wajah itu menjadi penting atau menjadi kuat ketika tadi adek yang betul tadi, supaya energi daya ya. Kalau di situ juga disebutkan ada daya yang naik antara kundalini dan cakra itu menuju ke atas sehingga menjadi ngereng, jadi ya semacam itulah merbawani kalau bahasa Jawanya. Jadi tetap ini ya, tetap kalau kita ulat itu kan ngulatke atau memandang itu mata yang menjadi bagian yang penting. Tetapi ternyata bukan hanya mata, tapi keseluruhan dari polatan itu wajah. Dan itu menimbulkan ekspresi, apalagi terkait dengan tadi ya, dengan energi yang kita bangun sejak awal mulai dari perut itu. Di dalam tari Jawa beda dengan tari Bali ya. Polatan kita tetap tajam itu, istilahnya jatmiko ya. Jatmiko tajam, jatmiko. Jadi tidak boleh banyak berkedip, tidak boleh melirik kanan kiri. Kalau tari Bali kan malah dianjurkan itu. Seledet. Meruang waktunya itu Bali itu dengan itu. Dia bahkan tidak bergerak ke sana atau kemari di tempat itu dengan itu kan sudah meruang waktu ya itu. Iya. Beda dengan Jawa ya. Kadang-kadang suka ke sana, sisik ke sana dan seterusnya.
Ya. Kalau Bali justru lirikan atau seledet itu membentuk ruang sendiri. Membentuk Jazz ruang, iya. menjadi seluas. Dan didukung oleh ini kaca-kaca itu kan jadi banyak tubuhnya itu kesana kemari itu. Nah, ternyata begitu ya Mas. Iya. Kaca yang di itu Iya. untuk membuka Membuka ruang. ruang yang lebih luas, tidak hanya sekedar itu gitu ya. Sedangkan Jawa Masuk, malah ke dalam. masuk. Tidak boleh pamer. Tidak boleh pamer. Iya. Maksudnya gimana nih Mas Dar? Ya kita bagusi semacam itu. Kita mendramatisasi diri gitu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu tataran permukaan itu. Iya. Seandainya kemudian menjadi bagus, itu bukan karena bagus sih, Iya. tapi keberhasilan dari mengekspresikan keseluruhan dari unsur-unsur tadinya. Iya. Tapi tidak dengan sengaja membagusi gitu. Bagusi ya. Iya. Show up kalau bahasa Show up ya. iya, show up, pamer itu ya. Nggih, nun sewu Mas Dar, Nggih. kita cut sebentar karena kita akan menyaksikan satu gending, tapi setelah itu nanti dirangkai dengan penjelasan tentang wilet dan lulut, kemudian kita mencoba memperagakan sedikit. Ini karena luar biasa, Mas Daryono ini senior saya, tetapi hingga sekarang masih aktif menari. Itu mungkin nanti kita juga akan bertanya-tanya juga tentang kaitannya proses Master bagaimana menjaga konsistensi hingga usia sekarang dengan postur yang tidak berubah dan tidak mengalami dan dengan energi yang luar biasa. Oke. Baik pemirsa RRI Net, kita nikmati dulu satu gending yang disiapkan oleh teman-teman karawitan Pro 4 RRI Surakarta, tim kesenian Pro 4 RRI Surakarta. Semoga kuning kuning ngambang blimbing maya 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 sing kuning sing duwe Sing
Ya, baik sahabat budaya maupun pemirsa RRI Net, itu tadi salah satu sajian namanya ladrang kembang kacang ya, kembang kacang laras pelok padat 6. Laras pelok padat 6. Nah, ternyata ketika gending itu berbunyi, jiwa-jiwa jiwa penari dari kami itu langsung bergerak. Itu memang alami, artinya ketika kita belajar menari dan belajar kerawitan yang tadi dibilang dikatakan Mas Daryo itu paham gending, itu akhirnya kita tergerak untuk baik. Kita selanjutnya tadi masih ada dua tentang unsur dari Hasto Sawondo atau 8 dalam 1 untuk mencapai estetika atau keindahan dalam menari. Tadi masih ada wilet dan lulut. Ya. Monggo Mas Dar. Wilet dulu ya. Wilet ya. Ya, wilet itu memang sebuah pribadi, cengkok pribadi ya, saya kira cengkok pribadi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wilet itu sendiri sebenarnya lahir dari jam terbang yang panjang. Jam terbang yang panjang dan proses penarian. Proses yang panjang itu tidak bisa dikatakan seorang pemula penari, penari pemula itu punya wilet, tidak atau tidak layak itu ya. Jadi wilet itu sebuah estetika tubuh yang dilahirkan oleh pengalaman yang sangat panjang. Ya. Sangat panjang dan meliputi beberapa mungkin tahapan juga proses. Guru-guru mungkin ya. Guru-guru kadang-kadang kita dulu memang suka mengidola ya seseorang gitu. Wah, itu tarinya bagus. Kita ikut wiletnya itu. Tetapi tidak sedemikian mudah ketika kita niru itu tadi menjadi wilet pribadi kita. Itu harus diproses terus sehingga itu menjadi miliknya. Ya. Dan itu tadi misalnya gandar atau postur tubuh masing-masing yang beda tadi ya. Beda sehingga tidak bisa dengan serta-merta kita meniru karena kita sendiri punya harusnya yang harus ditemukan sendiri. Tetapi mengidolakan dan kemudian melihat bagaimana seorang menari yang sudah menemukan wilet itu pun menjadi satu inspirasi ya. Karena bagaimanapun juga ketika tadi dalam konteks inspirasi tadi sebenarnya ketika kita mengapresiasi penari yang bagus itu sebenarnya kan ada transfer of knowledge, transfer kecerdasan tubuh secara langsung ya. Ya, yang punya kepekaan terhadap itu sangat cepat nanti menangkapnya untuk paling kurang meniru secara bentuk meskipun nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Itu diperlukan itu tadi kepekaan itu. Ya. Terus kemudian apakah sudah menginjak ke lulut? Ya, saya kira ke lulut. Lulut itu ada orang yang mengatakan semua penari yang ingin menyajikan suatu tarian harus melampaui hafalannya, baik secara urutan maupun gending maupun blocking atau pola lantainya. Ya. Tapi saya lebih menekankan bahwa lulut ini sebenarnya sudah dengan tubuhnya itu sudah bersatu atau menyatu dengan ruang yang di tempat menari itu. Lulut. Ya. Jadi selain tadi melampaui hafalan dan teknisnya, segala teknis tadi. Koreografinya seperti apa, teknisnya apa, ruangan seperti tapi. Jadi ruang itu tidak hanya menjadi tempat tadi, tidak hanya sebagai place tadi, space.
Place dengan space berbeda ya. Beda, Place itu tempat, kalau space itu ruang. ruang. Ya, ruang. Dan bagaimana kita menyikapi ruang itu. Ruang itu, ya, itu menjadi satu. Seakan-akan malah itu menjadi bagian dari tariannya itu. Kesana kemari itu seperti berubah itu. Konstruksi atau apa itu seperti itu lulut itu saya. Lulut ya. Ya lulut. Itu Artinya ketika capaian kita yang tinggi itu. Ya. kita membawakan koreografi yang sama, misalnya tari X gitu, tetapi dibawakan di pendopo, pendopo yang luasnya sekian, pendopo yang luas, kemudian di stage yang proscenium, kemudian di outdoor, itu akan menghasilkan ekspresi yang berbeda. Beda, ya. Itu lulut ya. Ya. Luar Dan biasa. di sini seperti apa ya? Ada unsur kehadiran juga. Kehadiran. Kadang-kadang kita di sini itu merasa tidak hadir itu. Pikirannya ke sana, ke mana-mana. Tapi lulut itu mapan. Lek. Dengan misalnya tadi di Present ya, apa namanya? Present ya. Present, Itu hadir. Ya, hadir. Lulut. Jadi tidak hanya terhadap tubuhnya sendiri, tapi terhadap ruang-ruang di luar itu menjadi satuan itu. Pengertian saya seperti itu. Dan itu memerlukan jam terbang yang tinggi, karena itu termasuk wiroso tadi ya, ada 3 tadi. Wiroko, wiromi, wiroso, yang wirosanya ya, berarti yang sudah mulai bisa menyatukan rasa. Okay. Kadang-kadang malah ini ya, apa namanya, kalau kita kembali ke ini, kalau di platform tari putri itu kan apa namanya, Mucang Kanginan. Layak Mucang Kanginan. Ya. Kalau di tari putra itu namanya bukan Mucang Kanginan, Gelagah Kanginan. Gelagah Kanginan. Ya, gelagah. Kalau pucang itu pohon pucang. Dan itu gelagah ya. Pucang, kalau ini gelagah. Berbeda ya. Iya. Itu kan karena kita punya tanjak ya. Kalau putri kan tidak punya tanjak, sehingga tanjaknya, ininya terbatas. Kalau kita putra itu punya tanjak, jadi lebih luas. Nah, ruang itu seperti bawa ke sana, bawa ke sini, diputar ke sana seperti itu. Jadi satu dengan tubuh itu. Jadi sehingga berpotensi untuk membuat gelagah kanginan, lebih luas lagi. Pucang, iya. Karena tanjak putri atau ateknya penari putri itu dekat, kainnya mepet. Kainnya itu ya, itu. Yeah. Baik, pemirsa RRI Net, Hasto Sawando telah kita bahas bersama dengan Dr. Daryono atau Mas Dar. Dan kali ini ada waktu sedikit, coba kita akan mengekspresikan sedikit contoh, meskipun mungkin agak susah memberikan gambaran secara menyeluruh, tapi mungkin karena Mas Dar ini penari, mari kita coba. Silakan teman-teman siapkan Puspawarno, Laras Selendro Padat Manyuro, sepertinya teman-teman menghadap ke wilayah sini ya. Monggo Mas Dar, kita akan penjenengan mau membawakan apa gitu ya, gerakan yang kira-kira inilah dari keseluruhan dari Hasto Sawando yang diterapkan. Dan kebetulan seperti saya katakan di depan, Mas Dar ini memang bukan hanya pembicara, bukan hanya teori, tetapi justru prakteknya itu udah luar biasa, tiada duanya gitu. Bukan hanya di dalam pengetahuan pikir saja, tapi juga praktek. Monggo Mas Dar. Di mana ya? Monggo di situ. Enaknya di mana? Kameranya sana.
Saya ingin tepuk tangan sebetulnya. Oke. Pemirsa RRI.net, ini tadi bukan settingan, betul-betul bukan settingan, sehingga terjadi interaksi rasa antara Mas Daryono yang ada iringan namanya Ketawang Puspawarno, yang mengendalikan Ketawang itu adalah Mas Topo sebagai Pamurbo Iromo atau kendang. Jadi tidak terencana ini akan dibawakan dalam berapa gongan atau berapa struktur selesai, tapi seperti itulah. Jadi tetapi setidaknya sudah memberikan gambaran kepada kita bersama bagaimana Pak Daryo tadi mulai dari sikap silo, kemudian arus gedek, kemudian sembahan, pasgong dan seterusnya, dan ternyata kalau kita menghayati dari gerakan beliau mungkin sangat terbatas kesempatan kita, itu akan ada suatu rasa yang sebetulnya tadi sudah mengekspresikan apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini, meskipun belum sampai tahap menari dalam posisi yang jumeneng berdiri ya Mas Daryo. Sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, mungkin itu akhir dari pembicaraan kita. Namun sebelumnya saya ingin sekali sebetulnya masih banyak yang ingin saya gali dari Mas Dar. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan hadirkan lagi bagaimana proses kreatif tadi yang saya singgung di depan sampai sekarang tidak semakin kendo, tetapi malah semakin memuncak itu Mas Daryo. Namun yang terakhir Mas Dar, mungkin ada satu pernyataan terakhir dari Mas Dar terkait dengan semua pembicaraan kita tentang estetika tari Jawa. Monggo Mas Dar beberapa kata. Terima kasih. Saya berpikiran begini, jadi ketika kita membicarakan tari itu sebenarnya juga harus tadi ada praktek ya. Ada praktek harus ada prakteknya. Kalau kita bicara tentang konsep-konsep mungkin juga itu hal yang penting juga ya, tetapi ketika kita tanpa dipraktekkan itu tidak kadang ya abstrak sih. Iya. Saya kira itu harus seimbang itu antara dan demikian juga di kalangan masyarakat mestinya harus tumbuh itu. Ada di pikiran juga ada konsep-konsep juga digali dan kemudian prakteknya juga harus dilaksanakan. Iya. Terima kasih. Ingatan. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, itu tadi. Jadi memang antara praktek. Jadi kalau ada tembung ati, lati, lan pakarti harus nyawiji ya. Ati itu ada dalam pikiran dan nanti ucapan dan perbuatan harus menjadi satu. Demikian juga kalau kita misalnya mengatakan atau menjelaskan tentang teori-teori estetika tari tanpa dipraktekkan mungkin agak susah membayangkan. Oleh sebab itu saat ini tadi merupakan sudah pas satu rangkaian antara teori yang disampaikan dan praktek yang dibawakan Mas Dar meskipun dalam sekilas. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, demikian akhir dari jumpa kita pada obrolan budaya kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik, dan jangan lupa tetap berbahagia dan berkesenian dan berbudaya. Terima kasih. Saya Ali Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.